Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan berbagi tentang merosotnya keadaan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Lick. Pendapat bahwa Soekarno telah menetapkan jalan ke kiri di bawah demokrasi terpimpin memang merupakan hal yang menarik. Tetapi apa yang menjadi tujuan akhir politik presiden yang kelihatannya pro PKI dan anti tentara ini? Dan apa yang memotivasinya? Apakah ia memang memajukan ataukah malah melindungi PKI? Dan sewaktu-waktu bertindak untuk menjaga keseimbangan. Jika tekanan kepada partai ini akan menyebabkan pergeseran, bagaimanapun tentara mempunyai kekuatan senjata, dan dalam pengertian ini ia selamanya lebih unggul dari saingan-saingan politiknya, dan dia mempergunakan terhadap apapun usaha Soekarno untuk membendungnya. Dapat juga dicatat meskipun Soekarno sejak tahun 1960 secara terus-menerus berbicara tentang kebaikan suatu pemerintahan Nasakom dan sering didengar bahwa akan dilaksanakan dengan jalan perombakan kabinet, ternyata ini tidak pernah terjadi. Apakah ia memang ingin melaksanakannya tetapi kemudian merasa kurang mampu untuk melakukannya, atau apakah ia sengaja membuka kemungkinan kabinet Nasakom tetapi tetap tidak lebih dari itu, sekedar merupakan kemungkinan saja. Setidak-tidaknya dapat dinyatakan tujuan Soekarno adalah membawa PKI pada gengsi yang lebih besar, tetapi sekali-kali tidak membawanya lebih dekat pada kekuasaan yang nyata. Untuk PKI, langkah terakhir ini tertahan macet selamanya sehingga kemajuan-kemajuan yang didapatnya setahap demi setahap selama tahun-tahun demokrasi terpimpin jika dibanding tidak banyak berarti. Sekiranya mencapai kekuasaan, sekarang mereka sudah termasuk dalam rezim itu. Secara ideologis mereka terkurung menyokong Soekarno dengan imbalan dijinakkan dalam prosesnya. Menjelang tahun 1963, PKI semakin khawatir meningkatnya jumlah anggota dan bertambahnya gengsi telah disertai pula dengan lunturnya disiplin partai, merosotnya moral dan sirnanya era revolusionernya. Memang sulit memberikan kepastian tentang kecenderungan ini. Menjelang tahun 1963, PKI sungguh lebih kuat dari sebelumnya dan tentara agak kurang atau sekurang-kurangnya tidak bersikap mendua di bawah kontrol pimpinan anti komunis yang ketat. Ketika itu, seluruh perimbangan kekuatan politik dalam negeri berkaitan dengan masalah-masalah politik luar negeri. Persoalan Irian Barat yang selesai pada tahun 1962 disusul dengan konfrontasi dengan Malaysia. Ada baiknya untuk menunda dahulu penilaian kita tentang maksud tujuan Soekarno terhadap PKI sampai semuanya diteliti. Dengan latar belakang persaingan dalam negeri, maka persoalan kebijaksanaan politik, ekonomi, dan sosial Soekarno sesudah tahun 1959 harus dipelajari dan diungkap. Dalam hal ini selayaknya terus terang, betapapun Soekarno seorang seniman besar, penyeimbang kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan, dan tetap bisa menunjukkan dirinya sebagai tokoh sentral, tetapi kenyataannya menunjukkan ia betul-betul kurang mengerti masalah-masalah ekonomi berat yang dihadapi negara yang kurang mempunyai kemampuan mencari semacam petunjuk yang memungkinkan pemerintahnya menangani masalah ini.
Tentu hal ini dikemukakan tanpa melupakan penghargaan terhadap tujuan-tujuan Soekarno. Tidak ada gunanya mengutuk Soekarno dan menolak mengikuti anggapan ahli-ahli ekonomi barat yang berpengalaman tentang suatu bangunan susunan ekonomi tertentu sebagai suatu kebijaksanaan politik ekonomi yang sehat, sebab Soekarno mempunyai tujuan-tujuan politik yang harus dikejarnya. Penyitaan milik-milik Belanda pada bulan Desember 1957 bagi Soekarno dan bagi banyak orang Indonesia adalah suatu pembedahan yang diperlukan untuk menghapuskan ketergantungan Indonesia pada Belanda. Sikapnya yang tidak peduli terhadap bantuan luar negeri adalah berkaitan dengan desakan bahwa harga diri Indonesia menuntut negeri ini berdiri di atas kakinya sendiri. Menomorduakan pembangunan ekonomi daripada perjuangan Irian Barat adalah persoalan kebanggaan nasional, seperti juga biaya-biaya yang dihamburkan. Kuanggap biaya bagi pembangunan perlambang bangsa tidaklah sia-sia. Aku harus membangun kebangsaan bangsa Indonesia. Rakyat sudah terlalu lama diperbudak. Kesimpulannya, Soekarno melancarkan pukulan-pukulan terhadap masalah-masalah ekonomi dengan kekuatan tindakan seperti yang diharapkan dari seorang revolusioner. Kesalahannya bukanlah dalam hal prioritas-prioritas yang harus diberikannya, tetapi dalam mengejar prioritas ini ia tidak mengambil tindakan pencegahan yang cukup untuk memperkecil pengaruh akibat-akibatnya terhadap keadaan ekonomi yang tidak mempertimbangkan jalan lain yang memungkinkan situasi ekonomi tidak menjurus pada keadaan yang terkendali. Pengambil alihan perkebunan Belanda, upayanya mungkin menjadi kebijaksanaan politik yang menguntungkan ekonomi sekiranya Indonesia memiliki keahlian administrasi dan pengelolaan yang cukup untuk memperlancar jalannya produksi. Sesungguhnya Soekarno telah mengabaikan atau gagal untuk mengerti bahaya dari beberapa tindakannya, dan cerita tentang ekonomi demokrasi terpimpin adalah suatu cerita tentang ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi ekspor yang merosot dan inflasi yang membumbung tinggi. Ini adalah tanggung jawab Soekarno sepenuhnya. Demikianlah keadaan gonjang-ganjing politik dan kemerosotan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.